perjalanan. Faida asbahta fala tangtadirul masa. Ketika kalian berada di pagi hari, jangan menunda-nunda amal untuk dilaksanakan di sore hari, karena belum tentu kita bisa bertemu dengan waktu sore. Wa idza amsayta fala tangtadirus sabah. Dan ketika kalian di sore hari, jangan menunda-nunda amal ditunda besok pagi, karena belum tentu kita sampai pada besok pagi. Wa khudh min sihatika limaradik. Dan pergunakan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal-amal saleh. Qabla maradik, sebelum datang rasa sakit, penyakit dan lain sebagainya. Wa hayatika qabla mautik. Dan pergunakan umur, usia, kehidupan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak bekal, memperbanyak amal saleh qabla mautika, sebelum datang pemutus segala kelezatan, yaitu adalah kematian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat umur, nikmat kesehatan, tatimmus shalihat. Dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan dan menyempurnakan amal-amal saleh. Allah mengingatkan kita, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-Kahfi 46. Ketahuilah harta yang sedang kita kejar, wal banun, dan anak istri yang kita nyari nafkah setiap hari untuk mereka, zinatul hayatid dunya. Semuanya itu adalah perhiasan dunia yang akan kita tinggalkan. Wal baqiyatus shalihat. Adapun yang kekal, yang abadi, as-salihat, yaitu amal-amal soleh kita, amal-amal kebajikan kita. Khairun inda rabbika, itulah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan seorang mukmin adalah amal-amal solehnya. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi sahabat-sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki setelah maghrib ini tanggal 21 Rajab, berarti kurang lebih 38 atau 37 hari lagi kita akan menyongsong bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang banyak dibaca oleh para sahabat dari Ridwanullah alaihim ajma'in. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keselamatan, kesehatan sampai bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan, dan ya Allah, hantarkanlah Ramadan kepada kami, Ramadan dalam kondisi selamat. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan ya Allah, selamatkan kami semua, berikan kesehatan, umur kepada kita semuanya sampai bulan Ramadan mutaqabbala, dan ya Allah, terimalah amal ibadah Ramadan kami yang telah lalu dan Ramadan yang akan datang. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada materi yang memang sangat luar biasa pentingnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu tentang nikmat yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umur, jemaah. Usia yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah nikmat pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di akhir surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Tsumma latus'alunna, sesungguhnya setiap kita akan diminta pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala 'anil na'im, atas semua nikmat yang Allah berikan ini, jemaah.
Allah memberikan kenikmatan kesehatan, Allah masih memberikan kita nikmat bisa bernafas, Allah masih mendetakkan jantung kita, ya, masih memberikan ruh kepada kita, Allah memberikan harta, Allah memberikan kepada kita anak keturunan, Allah memberikan kita jabatan dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah nikmat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua fasilitas yang Allah berikan itu akan ada pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan, ada satu nikmat yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Sesungguhnya kaki seorang hamba itu la tazul, tidak akan bisa melangkah jemaah, hatta tus'alu, sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah an arba', dari 4 nikmat yang paling agung. Nikmat yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala an umrihi jemaah. Allah menghisab kita tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Fima afnah, untuk apa umur itu kita habiskan. La haula wala quwwata illa billah. Dan hisab kita sangat berat jemaah. Orang-orang zaman dulu hisabnya sangat ringan mungkin ya. Mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umurnya di dunia nyata saja. Wallahi kita sangat berat jemaah. Kita dihisab di dunia nyata dan di dunia maya. Karena kita hidup di 2 alam jemaah. Dunia nyata hidup, di dunia maya juga bergentayangan. Dan berapa lama waktu yang kita pergunakan dengan sosial media yang kita punya. Dengan kita nonton YouTube, nonton lain sebagainya. Yang punya IG, Facebook dan lain sebagainya. Berapa jam, berapa waktu yang kita habiskan. Yus'al, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan nikmat yang lain dulu jemaah. An umrihi fima afnah. Untuk apa umur yang Allah berikan? Fima afnah, untuk apa dihabiskan jemaah? Karena orang-orang mukmin ini orang yang sangat spesial. Orang mukmin akan memilah dan memilih mana yang ada manfaat untuk dirinya dan yang tidak ada manfaat. Sehingga puncak keimanan seseorang itu adalah bagaimana dia menggunakan umurnya. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husnil islamil mar'i, tanda kebaikan keislaman seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi. Orang itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Karena umur itu habis jemaah. Umur itu ibaratnya, kita ibaratkan itu seperti es jemaah. Antum es itu antum pakai nggak dipakai, ya dhub. Es itu pun tetap mencair. Umur itu seperti itu jemaah. Kita pakai untuk ketaatan ataupun kita tidak pakai untuk ketaatan, ya dhub. Dia tetap habis. Mau dipergunakan, gak dipergunakan, akan habis dan tetap akan dipertanggungjawabkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang imam tabi'in Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan,
Ya bena Adam, wahai anak Adam, kita semua jemaah. Innama antal ayyam. Sesungguhnya kalian ini adalah bilangan hari jemaah. Semua kita hanya tinggal nunggu waktu. Idza dhahaba ba'dul ayyami dhahaba ba'duka. Sesungguhnya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, pekan, bulan yang kita lewati, dhahaba ba'duk. Maka bagian pokok dari hidup kita itu sudah hilang. Harta masih bisa kembali jemaah. Uang masih kita bisa cari. Jabatan masih bisa kita perjuangkan. Tapi umur la ya'ud, tidak mungkin bisa terulang. Yang lalu tidak mungkin kembali. Maka perbaiki yang akan datang. Sehingga ada seorang mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau bertanya kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wa ya Rasulullah, wa man syarrun nas? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, man khairun nas? Siapakah manusia yang terbaik di antara kami? Dan siapa manusia yang terburuk di antara kami, wahai Rasulullah? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sesungguhnya sebaik-baik manusia di antara kita jemaah, man tala umruhu, seseorang yang Allah berikan umur panjang, Allah tambah umurnya. Semakin lama hidupnya di dunia ini, wa hasuna amaluhu, dengan bertambahnya usia, sesungguhnya berkurang usianya ya. Wa hasuna amaluhu, semakin hari dia semakin memperbaiki dirinya, semakin memperbaiki amal-amalnya. Karena orang ini sadar betul bahwasannya bertambahnya usia berarti semakin dekat dengan waktu ajal kita jemaah. Wa hasuna amaluhu, maka manusia yang terbaik di antara kita, dia sibuk memperbaiki dirinya, sibuk memperbaiki amalnya. Ini jemaah, ini muslim, ini mukmin. Yang dulu mungkin sholatnya masih belang bentong, bolong-bolong, dia perbaiki ya Allah. Ditingkatkan lagi sholatnya berjamaah, ditingkatkan lagi ikut taklim ya, ini. Alhamdulillah, habis sholat maghrib nikmatin ada taklim luar biasa, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah. Kemudian ditanya baginda alaihi salatu wassalam, wa syarrun nas ya Rasulullah, kalau manusia yang terburuk di antara kita wahai Rasulullah? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syarrun nas, manusia yang terburuk di antara kita, man tala umruhu, yang Allah berikan kesempatan dia bisa hidup di dunia lebih lama, wa sa'a amaluhu, namun amalnya tidak dia perbaiki, wa sa'a, bahkan amalnya semakin hari semakin buruk. Ada orang yang mengatakan, ana dulu hafal juz amma ya Ustaz, ketika ana SD. Ana dulu ngajinya rajin, baca Qur'annya banyak dulu. Bagaimana dengan sekarang jemaah? Yang telah lalu, mari kita evaluasi untuk perbaikan ke depan jemaah. Karena manusia yang terbaik adalah yang dia semakin memperbaiki hidupnya jemaah, memperbaiki kualitas dari ibadahnya. Sehingga Rasulullah SAW suatu hari melihat ada orang yang sholatnya sangat cepat jemaah. Maka Rasulullah SAW bersabda, salli salatal muwadda'i,
wahai fulan, ketika engkau sholat, sholatlah engkau seolah-olah sholat al-muwaddah, seolah-olah sholatmu itu adalah sholat yang terakhir. Karena kita tidak akan tahu kapan Allah menjemput kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Allah mengingatkan kita, setiap kita tidak akan pernah tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan setiap kita tidak akan pernah tahu jemaah di mana Allah akan menjemput kita. Tugas kita ya, memperbaiki ibadah. Sehingga di riwayat lainnya ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, manil akyas? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Siapa orang yang paling pintar di antara kita, wahai Rasulullah? Apakah yang pintar dagangnya atau yang pintar bisnisnya? Pintar dalam kerjaan materi dunia dan lain sebagainya, di kantor juara dan lain sebagainya? Bukan cuma. Baginda sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang paling cerdas di antara kita aktsaruhum lil mauti dzikra, yang dia paling banyak mengingat kematiannya, sehingga orang ini hati-hati dalam bertindak. Sehingga orang ini sangat berhati-hati dalam menggunakan waktu yang Allah berikan. Wa ahsanuhum lima ba'dahum isti'dadan. Dan orang yang paling baik menyiapkan dirinya untuk menemui kematiannya. Ulaika akyas. Itulah orang yang paling cerdas. Ulaika akyas. Rasulullah mengulangi 2 kali. Itulah orang yang paling pintar. Jadi dia berhati-hati jemaah. Pentingnya umur yang Allah berikan kita. Ada satu kisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Periwayatnya adalah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mungkin sudah cukup familiar kisah ini. Di zaman Rasulullah SAW, ada 2 orang masuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala min kabilah Bali, dari kabilah Bali ya. 2 orang ini kakak beradik cuma. Ini masuk Islam berbarengan di hadapan Rasulullah SAW. Salah satu dari saudaranya itu mengikuti jihad, berjuang bersama baginda kita Muhammad SAW. Sehingga salah satu dari saudara ini meninggal dunia dalam perang jemaah. Sehingga orang ini termasuk orang yang mati dalam kondisi syahid. Ada yang meriwayatkan dia meninggal dalam perang Uhud, ada yang meriwayatkan dari perang Khaybar, gitu ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, saudaranya yang satu lagi itu meninggal setahun setelahnya, dan meninggalnya bukan dalam kondisi jihad, meninggalnya dalam kondisi sakit, dan beliau meninggal di ranjang. Menurut kita, siapa yang masuk Islam masuk surga terlebih dahulu jemaah? Yang mati setahun yang lalu dalam kondisi berjihad, atau yang mati barusan dalam kondisi sakit? Mana dulu yang masuk surga jemaah? Ketika Talha selesai menguburkan dengan para sahabat, di malam harinya Talha bin Ubaidillah bermimpi jemaah. Bermimpi, dalam mimpinya orang yang mati terakhir setahun setelahnya itu sudah di dalam surga jemaah. Sudah di dalam surga. Adapun orang yang mati setahun yang lalu masih di luar surga, sehingga saudaranya mempersilahkan saudara yang meninggal dulu setahun yang lalu dalam jihad untuk masuk surga bersama. Kemudian Talha ingin masuk juga,
Kemudian orang itu mengatakan, wahai Talha, engkau belum saatnya. Akhirnya Talha terbangun jemaah. Ya. Tapi mimpi di zaman Nabi ditanyakan kepada Nabi jadi dalil jemaah. Nggak boleh kan sekarang ngimpi ngarang-ngarang jadiin dalil, nggak bisa. Ketemu Nabi nyuruh begini, ini nggak boleh jemaah. Kemudian Talha bin Ubaidillah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, dulu ada 2 orang kakak beradik masuk Islam di zaman Rasulullah. 1 orang meninggal setahun yang lalu, 1 orangnya mati beberapa hari yang lalu. Tapi yang aneh, yang masuk surga terlebih dahulu, yang mati terakhir. Padahal yang mati pertama dia meninggalnya dalam kondisi jihad. Maka para sahabat gak punya jawaban jemaah. Gak ada yang tahu. Akhirnya Talha dengan sahabat yang lain mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, dulu ada 2 saudara masuk Islam bareng. Nah, satu saudara itu meninggal setahun yang lalu dalam perang. Nah, satunya beberapa hari yang lalu ya Rasulullah. Iya. Tapi ya Rasulullah, ana bermimpi yang mati terakhir kok masuk surga terlebih dahulu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW tersenyum jemaah. Kemudian beliau bersabda, lima ta'ajabta ya Talha. Kenapa engkau kaget? Kenapa engkau heran ya Talha? Kita aja kaget gitu ya. Orang yang mati dulu kok gak masuk surga gitu kan ya. Lima ta'ajabta ya Talha. Kenapa engkau kaget ya? Iya ya Rasulullah. Bagaimana yang mati terakhir masuk surga terlebih dahulu, sedangkan matinya pun berbeda kondisinya. Maka Nabi SAW beliau bersabda, ini pentingnya usia jemaah. Alaysa qad makatha sanatan. Bukankah yang mati terakhir dia sempat hidup di dunia setahun 360 hari? Wa fa'ala ma fa'al. Dan dia beramal-amal saleh. Wa ma dha'ani Ramadan. Dan yang mati terakhir dia sempat masuk bulan Ramadan. Wa shama wa qam. Dan dia puasa Ramadan. Wa qam. Dan dia qiyamul lail tarawih di bulan Ramadan. Wa fa'ala ma fa'al. Dan dia melakukan amal-amal soleh setahun lebih banyak dari temannya. Ini jemaah umur jemaah. Nikmat ini jemaah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Talha bertanya lagi jemaah, ya Rasulullah, wa mal farqu bainahuma? Ya Rasulullah, pembeda amal di antara keduanya, karena yang kedua ini sempat beribadah setahun, apa bedanya wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW beliau bersabda, al-farqu bainahuma, ya demi Allah, beda antara kedua orang tersebut dalam bab amal soleh, bainas sama'i wal ard, sangat jauh, sebagaimana jauhnya antara langit dan bumi. Luar biasa umur jemaah. Itu kalau umurnya dipakai dalam apa jemaah? Ketaatan. Dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati syahid saja, mati dalam kondisi jihad, bisa kalah pahalanya dengan orang yang diberikan hidup selama setahun, dengan dia menggunakan hidup itu beribadah kepada Allah, dia memperbaiki amal-amalnya ya. Dengan ibadah yang Allah berikan selama setahun, dia masuk surga lebih dahulu. Dan beda antara keduanya amalnya bagaikan langit dan bumi cuma. Bagaikan langit dan bumi. Nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Maka umur itulah yang pertama dihisab oleh Allah.
dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usia kita, umur kita. Umur kita tidak lama di dunia jemaah. Rasulullah SAW mengingatkan, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Bahkan sekarang banyak yang belum nyampe 60. Ya, betul tidak? Teman kita ada yang masih di bawah kita. Sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umur umatku itu antara 60 dan 70, Pak. Yang dapat 60 sampai 70 itu nikmat yang sangat besar. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Dan sedikit dari umatku yang usianya lebih dari 70. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan kita, wa likulli ummatin ajal. Setiap kita punya batas di dunia jemaah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, wallahi ajal itu tidak bisa ditunda. Dahulukan jemaah. Namun jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur itu adalah salah satu rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Namun baginda kita alaihi salatu wasallam, beliau bersabda dari sahabat Ats-Tsauban radhiyallahu anhu, la yuraddul qada'u illa du'a. Sesungguhnya qada itu ketentuan Allah jemaah. Rezeki, ajal, jodoh itu udah ketentuan Allah. Tidak bisa dirubah. Illa du'a, kecuali kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah agar Allah memanjangkan usia kita. Ramadan 40 hari lagi. 40 hari lagi. Satu hari 24 jam. 24 kali 44 berapa, Pak? Masih jauh Ramadan. 960 jam lagi Ramadan. Jemaah. Mungkin ada kita umurnya yang dua hari ke depan, ada yang seminggu lagi, ada yang 3 minggu lagi. Maka Rasulullah memberikan solusi jemaah. Orang yang tadi terakhir meninggal bisa masuk surga terlebih dahulu. Salah satunya dia mendapatkan keutamaan, dia mendapati Ramadan. Wasama waqam. Di bulan Ramadan itu dia puasa, dia juga qiyamul lail. Gitu jemaah. Maka bagaimana agar kita diberikan kesempatan oleh Allah, agar Allah memperpanjang usia kita? Maka Rasul memberikan solusi. La yuraddul qada'u illa du'a. Sesungguhnya qada, ketentuan Allah, baik umur kita, jodoh kita, rezeki kita, itu tidak bisa dirubah. Illa du'a, kecuali kita benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan usia kita sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasannya wala yazidu fil umri illal birru. Sesungguhnya umur itu tidak bisa ditambah, jemaah. Tidak bisa bertambah. Illal bir, kecuali orang ini memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Jadi kita juga berupaya ikhtiar agar Allah memberikan kita, karena 960 jam ini terlalu lama Ramadan. Bagaimana ya Allah? Perbanyak doa yang pertama.
Yang kedua, memperbanyak amal-amal soleh kita. Diperbanyak jemaah amal-amal soleh. Maka Abu Bakar Al-Bakhili rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya Rajab syahrul zar'i, bulan Rajab ini antum mulai menanam amal-amal soleh dari sekarang. Baca Quran, qiyamul lail, dengar ta'lim, ya, sedekah, puasa. Wa Sya'ban syahrul siqayah. Dan Sya'ban itu adalah bulan menyemai tanaman kita. Wa Ramadan syahrul hasad. Nah, Ramadan itu bulannya panen. Karena ada orang-orang di bulan Ramadan itu Quran aja nggak hatam, walau sekali. Karena nggak diawali dari Rajab. Ini Rajab nggak latihan, nggak semangat. Iktikaf gagal tahun lalu, hanya 3 hari karena sibuk mudik dan sebagainya. Karena nggak dilatih dari awal. Rajab syahrul zar'i, Rajab itu bulan menanam. Wa Sya'ban syahrul siqayati, Sya'ban itu adalah bulan kita menyemai, menyiram tanaman kita. Wa Ramadan syahrul hasadi, dan Ramadan adalah bulan memanen. Jadi panennya itu Ramadan jemaah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Baginda kita alaihi salatu wassalam memberikan solusi lagi yang ketiga jemaah. Man arada ayyam sutalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa seseorang yang ingin dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya, wa ayun sa'alahu fi atharihi, kemudian orang ini pengen dipanjangkan usianya dalam ketaatan, falyasil rahimahu, maka sambung silaturahim. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, a'asilu ala man wasalani? Ya Rasulullah, silaturahmi itu aku menyambung hubungan baik dengan orang yang baik denganku? Maka bukan itu jawaban Rasulullah. Silaturahmi yang menyambung dan memanjangkan usia kita, yaitu tasilu ala man qata'aka, yaitu engkau menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan denganmu. Ya. Kalau ada yang masih putus hubungan silaturahimnya, terutama saudara-saudaranya, keluarga dekatnya, falyasil rahimahu, sambung silaturahimnya jemaah. Pengen tidak jemaah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengen tidak jemaah kita diampuni oleh Allah? Oh, kurang semangat ini. Pengen tidak kita diampuni oleh Allah dan Allah melupakan dosa-dosa kita? Pengen tidak jemaah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Allah berfirman di surah An-Nur, surat ke-24 ya, ayat 22. Ayatnya panjang. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Mau tidak Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Ini statement dari Allah. Mau tidak Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Nah, mau tidak Pak? Ini pertanyaan Allah kepada kita nih. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Suka tidak ketika Allah mengampuni semua dosa kalian? Suka enggak kita? Allah itu cita-cita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu. Jadilah orang yang suka memaafkan orang lain. Wal yasfahu. Dan jadilah orang yang melapangkan dada atas kesalahan orang lain. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah memaafkan kalian juga, Allah melupakan kesalahan kalian juga? Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, dan yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, dan yang Maha Penyayang. Jadi sambung silaturahim jemaah. Ya. Jadi wal ya'fu, maafkan orang lain. Walaupun orang itu salah, kita maafkan jemaah. Wal yasfahu, lapangkan dada. Lapangkan dada itu artinya apa jemaah?
Gak usah diingat lagi, gak usah dibahas lagi kesalahan orang itu. Sudah, selesai. Berat jemaah. Betul tidak? Berat tidak? Berat tidak jemaah? Maka balasannya apa? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidaklah kalian juga suka ketika Allah memaafkan kalian dan Allah melupakan dosa-dosa kalian jemaah. Masih ada waktu ya. Sering Anda bahas hadis ini juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tolong pegang dua kisah yang kita bahas di malam hari ini. Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat di Raudhatun min Riyadil Jannah, antara mimbar dengan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Itulah tempat favorit Rasul dan para sahabat namanya Raudhah. Jadi orang-orang beriman itu tempat favoritnya masjid, gitu ya. Tempat favoritnya masjid, tempat ngumpul jemaah. Rasulullah SAW bersabda, sayati min dzalikal bab rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi dari pintu itu ada orang yang sudah dirindukan surga. Maka orang itu masuk. Sahabat gak ada yang kenal jemaah. Bukan sahabat besar, bukan sahabat yang ikut perang Badar atau perang Uhud. Jemaah. Kemudian di esok harinya Rasul bersabda, sayati min dzalikal bab rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi dari pintu ini akan masuk orang yang dirindukan surga. Orangnya sama jemaah. Di hari ketiga orangnya itu juga sama ya. 3 hari berturut-turut. Akhirnya para sahabat bersepakat, karena penasaran dengan orang ini, dipilihlah Abdullah bin Amr bin Al-As untuk menyelidiki orang tersebut jemaah. Akhirnya Abdullah bin Amr mengikuti orang tersebut sampai rumahnya. Dan beliau pengen menginap. Beliau mengatakan, sesungguhnya baini wa baina abi hajar. Sesungguhnya ana dengan ayah ane sedang marah-marahan. Maka ane pengen nginep di rumah antum. Boleh enggak? Boleh. Nginep jemaah. 3 hari 3 malam. Tamu itu jangan lama-lama, 3 hari 3 malam ya. Batasnya ini jemaah. Jadi kalau yang bertamu jangan lama-lama, ke saudara, ke siapapun, 3 hari 3 malam. Sedikit lagi. Kemudian Abdullah bin Amr ini nggak tidur, meriksa sholatnya, qiyamul lail, baca Qur'annya selama 3 hari. Dan rupanya ibadahnya biasa saja. Sampai di hari ketiga selesai waktu menginapnya dan beliau bertanya, wahai fulan, sesungguhnya aku ini nggak ada masalah dengan ayahku. Cuman Rasulullah itu bersabda engkau itu mendapatkan jaminan surga selama 3 hari. Ana lihat puasa antum biasa saja, qiyamul lailnya biasa saja, baca Qur'annya biasa saja, puasa sunnahnya biasa saja amalnya. Maka fulan itu mengatakan, iya, mungkin puasamu lebih baik dari aku, bahkan qiyamul lail antum lebih panjang dariku, bacaan Qur'anmu lebih baik dariku. Siapa yang gak kenal Abdullah bin Amr bin Al-As? Ayahnya Amr bin Al-As, pimpinan perang seperti Khalid bin Walid, gitu ya. Kemudian beliau mengatakan, ada satu amal yang anak rutinkan jemaah. Sebelum an arqud, sebelum aku tidur jemaah, asta'fu man zalamani fi dzalikal yaum. Orang-orang yang berbuat zalim pada hari itu kepadaku sebelum tidur aku maafkan. Wastaghfirullahu lah, dan aku minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang menyakitiku pada hari itu sebelum tidur jemaah. Wala ajidu hishan fil qalbi. Yang ketiga, saya nggak pernah punya rasa dendam ke siapapun jemaah. Nggak punya rasa apa? Dendam ke siapapun. Makanya ampunan Allah tadi Pak, pengen diampuni Allah, pengen dilupakan dosanya oleh Allah, wal ya'fu, maafkan orang lain, wal yasfahu, lupakan kesalahan orang lain. Di jamaah, wala ajidu ghishan fi qalbi, dan aku tidak mempunyai rasa dendam ke siapapun, wala ahsudu ahadan ala ibadillahi minan ni'am, dan yang keempat, aku nggak pernah iri, nggak pernah dengki kepada siapapun
yang orang itu Allah berikan kelebihan terhadap nikmat dunia. Gak ada iri, Pak. 4 ini cuma memaafkan orang lain, meminta ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, tidak punya rasa dendam ke siapapun. Sudah kesalahan istri kita, kesalahan orang tua kita, mungkin dulu tetangga, teman, banyak kita maafin tapi masih ingat, ini belum sempurna dia jemaah. Ampunan Allah. Wala ahsudu ala ahad, dan aku tidak pernah punya rasa dengki, iri kepada orang-orang yang Allah berikan kelebihan dari nikmat dunia. Maka Abdullah bin Amr beliau mengatakan, dzalika ma la natiqu, itulah yang kami kalah dari engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada hati kita sifat mudah memaafkan orang lain, melupakan kesalahan orang lain, agar Allah Subhanahu wa taala pun melupakan kesalahan kita dan memaafkan dosa-dosa kita semuanya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada kesalahan dari anak pribadi, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nakhtatim bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi